Setelah Wang Lin memutuskan melakukan penerbangan menyusuri seluruh penjuru wilayah ibu kota bertujuan menemukan sumber salju yang secara aneh terus mengguyur wilayah ibu kota, Wang Lin pun tanpa henti terus melakukan penerbangannya itu di atas langit ibu kota. Dengan setelah beribu kilometer melakukan penerbangannya ini, ia pun pada akhirnya menemukan sumber salju itu di arah nun jauh di hadapannya, sehingga buannya pun mencoba untuk mengamatinya sejenak dan spontan terkejut menemukan gelombang energi lemah pembatasan di TKP itu tanpa sepertinya menyembunyikan sumber salju di dalamnya, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya terus secara fokus mengamatinya lebih dalam. Dengan setelah cukup lama melakukan pengamatannya ini, ia pun sontak terkejut menemukan sebuah celah besar selebar 1000 kaki di langit ibu kota yang ternyata itu merupakan biang keladi utama mengapa salju tanpa henti terus mengguyur seluruh penjuru wilayah ibu kota. Dan juga Wang Lin bisa melihat ada 100 pembatasan mengitari celah besar itu tanpa mencoba untuk melindunginya dari segala macam ancaman para praktis yang berusaha ingin menyenggolnya, sehingga Wang Lin pun yang mengetahuinya hanya bisa merenung sejenak. Namun alih-alih melakukan tindakan barbar untuk menghancurkan pembatasan itu agar semua penduduk wilayah ibu kota terselamatkan dari hujan salju edan ini, Wang Lin pun secara membagongkannya memilih untuk kembali ke tokonya, kembali ke TKP tokonya. Wang Lin pun segera duduk secara tenang di ruangan tokonya itu, sembari memikirkan salju aneh sebelumnya yang ada di atas langit ibu kota, sehingga hal ini pun lantas membuatnya mengalami firasat aneh bahwa ada sesuatu hal yang buruk akan terjadi di wilayah ibu kota. Terlebih lagi ketika melihat salju itu memiliki banyak segel pelindung mengitarinya, firasat yang dirasakannya ini pun semakin meningkat kuat. Namun tepat ketika Wang Lin masih memikirkan hal ini, suara ketukan pintu pun secara mengejutkan tiba-tiba terdengar dari luar tokonya, diikuti dengan kemunculan sesosok manusia mengenakan jubah hitam yang perlahan memasuki tokonya. Saat sosok manusia itu pun secara mengejutkan, ternyata si praktisi berkuping besar bernama Zhou Wutai waktu itu, sehingga membuat Wang Lin pun yang melihat akan sosoknya segera menunjukkan sifat ramah tamannya dengan juga memuji penampilannya yang menurutnya masih terlihat sama persis seperti sebelumnya pasca 10 tahun mereka tak bersua. Saat ini pun membuat Zhou Wutai yang mendengarnya hanya menunjukkan tawa kocaknya sebelum kemudian ia pun duduk berhadapan dengan Wang Lin mengambil kendi anggur di atas meja untuk tanpa basa-basi segera diminumnya. Dengan setelah menunjukkan mode habok-habokannya ini, tatapannya pun tiba-tiba beralih ke arah salah satu patung Tian Yunji di samping dua patung praktisi sekte awan putih yang terpampang di rak lemari. Saat ketika ia mencoba menyerapnya di tangannya untuk mengamatinya sejenak, menemukan ukiran patung itu terkesan cukup rumit serta memiliki gelombang energi lebih tinggi dari patung-patung lainnya. Ia pun memuji kemampuan dari Wang Lin yang telah meningkat lebih pesat hanya dalam 10 tahun ini melampaui dirinya, menyebabkan Wang Lin pun hanya menunjukkan sifat rendah hatinya dan merasa semua kemajuan yang didapatkannya ini hanyalah kehokiannya saja. Sebelum melihat Zhou Wutai tampak tertarik akan patung itu, ia pun secara sukarela mempersilakannya untuk mengambilnya. Saat ini pun Mbak Zhou Wutai spontan menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya, mengingat ia tak menyangka Wang Lin akan secara cuma-cuma memberikan ukiran patung yang sangat berharga itu padanya. Tapi yang merasa tak enakan atas pemberian dari Wang Lin ini pun mencoba membalas budinya dengan menghadiahkannya sebuah batu giok yang berisikan informasi tentang berbagai kemampuan teknis seorang kultivator formasi jiwa, dan juga meminta Wang Lin untuk tak menyimpan dendam kesumat lagi antar mereka dari konflik yang terjadi waktu itu. Menyebabkan Wang Lin pun segera mengambil batu giok itu dan mencoba untuk sejenak mengamatinya, menemukan ternyata batu giok ini tak memiliki hal aneh di dalamnya, sama persis seperti yang disebutkan Zhou Wutai sebelumnya, sehingga buannya pun tanpa basa-basi segera menyimpannya ke dalam tas penyimpanannya. Dengan setelah Wang Lin menyimpan batu giok itu, Zhou Wutai pun mencoba mengalihkan topik pembicaraan lain berkaitan dengan hujan salju yang terus-menerus turun di wilayah ibu kota, sehingga buannya pun menanyakan pada Wang Lin mengenai dirinya yang apakah memperhatikan sesuatu yang aneh tentang salju itu. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya merenung sejenak dengan berpura-pura menunjukkan ketidaktahuannya akan hal itu tanpa ingin mengetahui lebih jelas hal mengenai salju aneh itu. Menyebabkan Zhou Wutai pun menjelaskan bahwa salju itu memanglah memiliki gelombang energi menghabisi di dalamnya, dan itu pun secara edan sampai saat ini masih menutupi seluruh aliansi 4 sekte yang sangat terkenal di wilayah ibu kota. Dengan beberapa senior dari aliansi 4 sekte juga telah pergi untuk melakukan pemeriksaan sejauh 10.000 km di atas langit, saat akhirnya mereka pun menemukan sebuah celah salju di sana yang disembunyikan oleh banyak pembatasan. Dengan itu pun ternyata dibentuk secara langsung oleh para praktisi dari negara Suyu. Mendengar ini, Wang Lin pun spontan menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya, dikarenakan ini adalah pertama kalinya ia mendengar para praktisi dari negara Suyu, sehingga membuatnya pun spontan menunjukkan rasa penasarannya dengan bertanya-tanya mengenai negara Suyu itu. Saat Zhou Wutai pun memberitahukan
bahwa Suyu merupakan sebuah negara budidaya peringkat keempat yang keberadaannya terletak di TKP wilayah perbatasan utara benua dengan ciri khas negara itu sangatlah dingin seperti halnya King RRQ dan ditutupi oleh es maupun salju yang menutupi seluruh penjuru wilayahnya serta para praktisinya memiliki kemampuan hebat dalam mengendalikan es. Oleh sebab itu hal inilah yang semakin meyakinkan kepada aliansi sekte bahwa negara cool itulah yang menjadi biang keladi utama atas salju aneh yang kali ini terus-menerus mengguyur wilayah ibu kota. Dikarenakan setiap kali negara budidaya Suyu itu ingin menyerang negara lain, mereka akan menggunakan teknik persaljuan ini terlebih dahulu untuk menutupi seluruh penjuru negara yang ingin diserangnya. Saat ketika rencana itu sudah berhasil, mereka pun pada akhirnya memutuskan akan melakukan penyerangan barbar. Dengan setelah memberitahukan hal ini pada Wang Lin, Zhou Wutai pun tiba-tiba memunculkan bola salju di tangannya yang ternyata berasal dari salju yang terus mengguyur wilayah ibu kota dan menyuruh Tuwir mantan pemuda Kang Bantai itu agar memperhatikan bola salju yang kali ini dipegangnya sembari melepaskan gelombang panas pancaran api di tangannya mencoba untuk melelehkan bola salju itu. Saat setelah beberapa saat Zhou Wutai melakukan tindakannya ini, bola salju itu pun secara anehnya tak mencair sama sekali seperti halnya yang diharapkannya. Malah sebaliknya api yang digunakannya itu pun secara membagongkannya padam sendiri tanpa tak sanggup melawan tekanan energi dingin yang dihasilkan bola salju sehingga Wang Lin pun yang menyaksikannya spontan terkejut terherman-herman dengan tak menyangka bola salju itu secara edannya mampu mengkonter gelombang panas pancaran api yang dimunculkan Zhou Wutai. Setelah melihat keterkejutan yang ditunjukkan Wang Lin, Zhou Wutai pun juga menunjukkan kepanikan di raut wajahnya. Karena kan beliau tahu begitu salju ini tak meleleh dalam jangka waktu cepat dan menutupi seluruh penjuru wilayah aliansi 4 sekte hingga menggunung membentuk sebuah dataran, maka saat itulah negara budidaya peringkat keempat Suyu akan melakukan penyerangan. Oleh sebab itu dikarenakan hal ini, Zhou Wutai pun mewakili aliansi 4 sekte mengundang secara langsung Wang Lin bergabung bersama aliansi mereka sebab beliau tahu dengan kultivasi yang dimiliki Wang Lin begitu ia bergabung, kemungkinan besar dapat dipastikan kekuatan aliansi 4 sekte mereka akan meningkat sangat pesat dalam melakukan pertempuran besar-besaran melawan negara budidaya peringkat keempat itu. Tapi di sini Wang Lin pun sedikit menunjukkan penolakannya atas undangan dari Zhou Wutai itu dengan cara rendah hatinya beralasan bahwa kemampuannya masihlah terbilang cukup plus sudah tuwir. Terlebih lagi masih ada banyak kultivator yang memiliki kemampuan cukup OP melebihi kemampuannya di aliansi 4 sekte sehingga buahnya pun merasa jika dirinya join ke dalam aliansi itu pun sama sekali tak akan berdampak sangat banyak dalam membantu mereka, malah sebaliknya akan menimbulkan beban negara. Namun Zhou Wutai pun yang melihat Wang Lin menunjukkan mode rendah hatinya, padahal dari kenyataannya ialah bukan cupu, melainkan suhu, menyuruhnya untuk tak meremehkan kemampuan di dalam jati dirinya itu, dengan juga terus-menerus mencoba membujuknya agar mau bergabung bersama aliansi mereka, sebab hal inilah menjadi faktor utama mengapa dirinya datang secara langsung menemuinya. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya hanya bisa termenung sejenak di balik keraguan yang kali ini ditunjukkannya. Sebelum kemudian ia pun menanyakan pada Zhou Wutai mengenai para praktisi dari negara Suyu yang mengapa melakukan perselisihan dengan aliansi 4 sekte dan kali ini mencoba untuk menyenggolnya. Saat Zhou Wutai pun menunjukkan keraguannya untuk memberitahukan hal itu dan beralasan bahwa hal ini hanyalah konflik antar negara budidaya saja yang membuatnya pun sedikit menjelek-jelekan negara Suyu dan mencap mereka sebagai biang keladi pemulai perang dengan tujuan menginvasi lebih banyak sumber daya alam untuk menjadi lebih kuat di wilayah ibu kota, sehingga membuatnya pun sekali lagi merayu Wang Lin untuk bergabung dengan aliansi 4 sekte dan ia pun juga berjanji akan memberikannya apapun yang diinginkannya selagi ia mau bergabung bersama mereka. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya hanya menunjukkan ketenangannya sebab ia tahu konflik antar negara budidaya ini pastinya ada penyebabnya mengingat ia sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak di planet Sujaku terbesar ini mengenai berbagai permasalahan rumit itu. Terlebih lagi negara Suyu hanyalah menargetkan aliansi 4 sekte bukanlah negara lain sehingga hal inilah menjadi tanda tanya besar. Oleh sebab itu ia pun meminta Zhou Wutai agar berterus terang saja padanya untuk memberitahukan penyebab awal permasalahan aliansi 4 sekte dan negara Suyu ini dengan jika ia tak mengungkapkan hal ini padanya ia pun tak mau sedikit pun membuat keputusan atas undangan aliansi itu. Tetapi di sini Zhou Wutai pun tetap bersikukuh untuk tak mengungkapkan hal ini dengan beralasan bahwa masalah ini terkesan penting dan sulit untuk diungkapkannya sehingga buat Wang Lin pun yang mendengarnya hanya bisa membuat keputusan pada Zhou Wutai untuk memberikannya jangka waktu dalam memikirkan tawaran ini dan berjanji akan memberinya balasan sebelum invasi itu dimulai. Saat ini pun Zhou Wutai hanya bisa mengikuti keputusan dari Wang Lin itu sebelum kemudian ia pun memunculkan sepotong batu giok di tangannya yang tanpa basa-basi segera diberikannya pada Wang Lin.
untuk digunakannya sebagai perantara pemberitahuan informasi jika ia sudah memiliki balasan atas keputusannya itu. Dengan pada akhirnya, ia pun memutuskan pergi meninggalkan toko. Tetapi ketika berada di TKP pintu, ia pun tiba-tiba berhenti untuk berbalik menghadap Wang Lin dan menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah pernah mendengar tentang pintu angin, hujan, gemuruh dan petir surgawi di planet Sujaku. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya spontan terkejut terheran-heran dengan mengetahui keempat pintu yang disebutkan Zhou Tai itu merupakan keempat pintu surgawi dalam ingatan dewa kuno yang sudah ada sejak zaman kuno dengan asal-usulnya terbilang sangatlah misterius. Namun setelah Zhou Tai menanyakan hal ini pada Wang Lin, tanpa memberikan kejelasan dari pertanyaannya itu, ia pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Wang Lin. Dengan setelah keluar dari toko Wang Lin, empat bayangan pun tanpa diduga tiba-tiba muncul di sebelahnya, yang ternyata keempatnya merupakan para rekannya. Diikuti indera ilahi mereka semua mengunci ke arah toko Wang Lin, sebelum kemudian salah satu di antaranya pun mulai bereaksi, dan entah apa sebabnya ia secara lantang menanyakan pada Zhou Tai mengenai dirinya, ia mengapa tak bertindak brutal menghabisi Wang Lin berdasarkan perintah yang telah diberikan aliansi empat sekte untuk memokatkannya. Dikarenakan ia merupakan seorang praktis yang terbilang cukup mencurigakan di wilayah ibu kota, terlebih lagi jika mereka menggabungkan masing-masing kemampuannya membentuk sebuah formasi setara dengan kemampuan formasi jiwa, kemungkinan besar mereka dapat dipastikan akan secara mudah mengalahkan Wang Lin. Tapi di sini Zhou Tai pun segera membantah semua tindakan barbar yang ditunjukkan keempat praktisi rekannya ini, sebab ia merasa kemungkinan dipastikan mereka tak akan bisa mengalahkannya, yang walaupun sekalipun menggunakan mode kemampuan gabungan. Dikarenakan ia dapat mendeteksi Wang Lin memiliki kemampuan cukup OP di dalam tubuhnya, terutama pada banyak ukiran patung yang telah dibuatnya, semakin meyakinkan bahwa sosoknya sangatlah misterius. Oleh sebab itu tak mau ikut campur dalam hal ini, ia pun mempersilahkan keempat rekannya itu untuk datang dan mengeroyok Wang Lin yang saat ini ada di tokonya tanpa sedikit pun melibatkannya, dikarenakan ia tak mau mencari kematiannya sendiri.